Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan kisah karomah dari sang waliullah, Habib Abu Bakar Majidub. Beliau bernama Habib Abu Bakar bin Segaf Assegaf. Beliau juga biasa disapa Habib Bakar. Habib Bakar adalah cucu Wali Kutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik. Beliau adalah cucu Rasulullah yang ke-38, dari jalur Sayyidina Husain. Sosok Habib Bakar dikenal banyak masyarakat sebagai seorang wali majdzub. Wali majdzub atau yang biasa juga disebut wali majdzub, merupakan salah satu tingkatan wali yang memiliki sifat jadab. Istilah jadab mungkin terdengar asing, bagi sebagian orang yang belum mengetahui dunia tasawuf. Sifat jadab dalam kehidupan sehari-hari, boleh dikatakan sifat yang nyeleneh. Terkadang, cenderung seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Majdzub secara bahasa adalah berarti tertarik, terhisap, atau tenggelam dalam keasyikan pada suatu hal. Sehingga, istilah bagi wali majdzub atau wali majdzub adalah kondisi di mana kesadaran mereka sudah ditarik Allah karena rasa cinta mereka. Dalam menjalankan syariat, orang seperti ini tidak disarankan kita jadikan sebagai panutan. Namun, kita juga tidak boleh pula menghinakannya. Karena mereka adalah kekasih Allah. Waliullah yang majdzub bukanlah orang gila, sekalipun mereka berkelakuan nyeleneh di kehidupan kesehariannya, seperti halnya Habib Abu Bakar. Ketika masih berada di kota Gresik, keseharian Habib Bakar sering berkeliling di pasar, terminal, dan area alun-alun Gresik. Saat ini, Habib Bakar tinggal di pondok pesantren Sabilul Muttaqin, Baron, Nganjuk. Dalam kesehariannya, Habib Bakar tidak sebagaimana seorang ulama yang berpakaian jubah dan bersurban. Tidak sedikit pula yang melihatnya sebagai orang biasa saja. Bahkan, tak jarang beliau dicap sebagai orang yang tidak waras. Hal itu karena tak ada pakaian kebesaran yang melekat pada dirinya. Sehingga, memahami sosok beliau yang sebenarnya memang tidak mudah. Sebagai wali Allah, Habib Bakar dikaruniai karomah-karomah yang luar biasa. Sering sekali karomahnya selalu membawa keberkahan. Tidak bisa dipungkiri, banyak sekali peristiwa aneh yang melekat pada diri beliau. Berikut ini beberapa kisah yang didapat dari kesaksian beberapa narasumber. Terdapat kisah nyata yang luar biasa mengenai kewalian dari sosok Habib Abu Bakar Majidub. Kisah tersebut dialami dan disaksikan langsung oleh seorang tukang becak yang bernama Pak Di. Kisah ini diceritakan oleh seorang pedagang kaki lima yang bernama Pak Giman. Sebab Pak Di selaku narasumber saksi kisah ini sudah meninggal dunia. Sebelum berdagang makanan kaki lima, Pak Giman adalah teman satu profesi Pak Di. Mereka berdua dahulunya adalah sesama tukang becak. Peristiwa luar biasa tersebut terjadi tanpa diduga oleh Pak Di. Tidak pernah ada dalam benaknya, jika pada hari itu sebuah peristiwa berkah menimpa hidupnya, hingga ia tak berhenti mengucap syukur kepada Allah. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kuasanya kepada hambanya saat itu. Kisahnya bermula pada suatu pagi hari di Terminal Sentolang Lama, tempat mangkalnya para tukang becak. Seperti biasa, Pak Di dan kawan-kawan mulai menunggu para pelanggan yang akan mereka antar. Tiba-tiba dari kejauhan, muncullah sosok Habib Bakar Majidub yang berjalan mendekati mereka semua. Setelah mendekat, Habib Bakar kemudian berhenti, tepat di depan becak Pak Di. Habib Bakar lantas duduk di bangku becak milik Pak Di. Tak lama setelah Habib Bakar duduk, sebenarnya ada seorang yang akan memesan becak Pak Di, untuk diantarkan ke suatu tempat. Berhubung di becaknya ada sosok Habib Bakar, maka Pak Di menolaknya. Dia menolak dengan alasan menghormati Habib Bakar, yang merupakan seorang zuriat Nabi. Pada saat itu, banyak teman seprofesi tukang becak yang menggunjing, serta mengejek atas sikap dari Pak Di. Sampai-sampai ada seseorang yang berkata jelek.
Bodoh amat kamu. Rezeki datang kok ditolak. Demi orang gila saja kamu turuti. Begitu ujarnya, sambil meledek Pak Di. Akan tetapi, Pak Di hanya tersenyum saja dan tidak menghiraukan omongan mereka. Habib Bakar berada di sana tidak berlangsung lama. Setelah duduk-duduk sambil merokok, Habib Bakar lantas beranjak dari tempat duduk becak Pak Di. Sebelum pergi, Habib Bakar menepuk-nepuk pundak Pak Di sambil tersenyum. Pak Di pun hanya mengangguk-ngangguk sambil tersenyum. Dengan sedikit membungkukkan badannya, Pak Di segera meraih tangan Habib Bakar lalu menciumnya. Pak Di seakan tidak memperdulikan lagi celoteh teman-teman yang menghinanya. Dalam benak Pak Di, beliau adalah seorang hamba Allah yang seharusnya dihormati. Habib Bakar kemudian beranjak pergi, dan meninggalkan tempat itu, hingga tak nampak lagi. Walaupun saat itu masih terdengar suara bisik-bisik sumbang dari sesama profesinya, Pak Di tetap tidak menghiraukannya dan memilih untuk diam. Tidak lama setelah Habib Bakar pergi, terjadi kejadian yang sangat aneh. Tiba-tiba ada dua orang berpakaian gamis datang mendekati Pak Di, dan memesan becaknya. Meski sebelumnya para rekan-rekan berebut menawarinya, akan tetapi mereka berdua tak bergeming, dan lebih memilih menaiki becak milik Pak Di. Kedua orang tersebut berperawakan keturunan Arab. Menurut penuturannya, mereka ingin diantar ke alun-alun, tepatnya di Masjid Jamik Kota Gresik. Mereka berdua hendak ziarah ke makam Al-Qutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Sesampainya di tujuan, kedua orang tersebut memberikan uang pecahan Rp100.000. Pak Di sangat bingung saat itu, karena ia tak memiliki uang kembalian. Kedua orang tersebut berkata kepada Pak Di, agar kembaliannya buat Pak Di saja. Dan Allah telah mengatur segala rizki bagi tiap-tiap hambanya. Pak Di pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan kedua orang tersebut. Pak Di merasa sangat bersyukur sekali, atas rizki yang telah diberikan Allah pada pagi hari itu. Tak berselang lama setelah kedua orang itu pergi, dan baru saja Pak Di mau balik ke tempat mangkalnya, muncul lagi kejadian yang aneh dan di luar logika manusia. Tiba-tiba dari arah belakang Pak Di, muncul dua orang bergamis lagi, tapi dengan wajah yang berbeda. Sama seperti sebelumnya, mereka berdua berperawakan keturunan Arab. Mereka bilang, ingin diantarkan ke terminal bis untuk melanjutkan ziarah ke Surabaya. Dengan senang hati, Pak Di pun menerima dan mengantarkan mereka ke terminal, yang juga tempat mangkalnya itu. Sesampainya di terminal bis, kedua orang tersebut memberikan 2 lembar uang Rp100.000 kepada Pak Di. Pak Di pun merasa aneh dan sangat kaget, karena baru saja ia mendapatkan rejeki sebelumnya, kini ia mendapatkan lagi. Sama seperti sebelumnya, kedua orang itu berkata agar Pak Di menerimanya saja. Uang tersebut adalah rejeki dari Allah untuk Pak Di sekeluarga. Subhanallah. Demikian ucap Pak Di. Ia tak habis pikir, dengan dua kejadian aneh yang menimpanya pada hari itu. Tak sampai di situ saja. Belum selesai menata becaknya untuk antri lagi, tiba-tiba Pak Di dikejutkan dengan kedatangan dua orang bergamis putih. Kedua orang tersebut berperawakan mirip seperti penumpang-penumpang sebelumnya. Akan tetapi, wajah mereka selalu berbeda. Kedua orang tersebut memesan becak Pak Di, dan meminta diantarkan ke Masjid Jamik Kota Gresik. Mereka ingin ziarah ke tempat yang sama, seperti penumpang pertama tadi. Sesampainya di tempat tujuan, kedua orang tersebut memberi uang yang lebih, dan berkata hampir sama dengan penumpang-penumpang sebelumnya. Meski sudah berulang kali ditawari oleh sesama teman Pak Di, namun para penumpang tersebut tetap memilih becak milik Pak Di. Hingga kejadian yang sama tadi terulang, dan berulang lagi. Atas peristiwa luar biasa yang dialaminya berulang kali, membuat Pak Di berpikir dalam benaknya. Apakah ini peristiwa kebetulan, atau bagaimana? Akan tetapi, Pak Di tak ambil pusing akan hal itu. Ia tetap bersyukur kepada Allah, atas rizki yang diberikan kepadanya pada hari itu.
Menurut Pak Giman, sewaktu mengayuh becak saat itu, Pak Di merasa tidak capek, bahkan terasa ringan. Padahal, dengan bolak-balik mengantar penumpangnya dari terminal hingga Masjid Jamik, jaraknya lumayan cukup jauh. Ditambah lagi, Pak Di mempunyai riwayat penyakit rematik yang biasanya sedikit kambuh saat bekerja. Menurut Pak Giman, kejadian tersebut berlangsung pada pagi hari, mulai jam 8 hingga menjelang azan duhur. Menurut kesaksian Pak Giman, total uang yang dikumpulkan Pak Di pada saat itu berjumlah Rp2.200.000. Perlu diketahui, jumlah uang pecahan 100.000 pada saat itu, mempunyai nilai nominal yang sangat besar. Hingga tak terasa, air mata Pak Di menetes membasahi kedua pipinya. Tak henti-hentinya, dan tak bosan-bosannya, Pak Di mengucapkan syukur kepada Allah, atas nikmat yang ia dapatkan pada hari itu. Demikianlah kisah dari Pak Di yang telah diceritakan oleh Pak Giman, sahabat satu profesinya Pak Di. Karena sudah berusia lanjut, kemudian Pak Giman beralih profesi sebagai penjual makanan kaki lima di kota Gresik. Terdapat kisah lain, dengan kejadian hampir sama, yang juga menimpa seorang tukang becak. Pada suatu hari, ada seorang tukang becak sedang bersedih karena menanggung beban hidup yang makin sulit. Sebut saja namanya Pak Imam. Selepas sholat subuh, Pak Imam langsung mangkal di tempat perjuangannya mengayuh becak. Ia berharap segera ada penumpang datang padanya. Saat itu, Pak Imam terus terngiang pesan istrinya, bahwa hari ini jatuh tempo bayar hutangnya. Dan biaya sekolah anaknya juga harus dibayar. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, datanglah Habib Bakar dari arah depan. Dan Habib Bakar langsung naik di atas becak Pak Imam. Tanpa sepatah kata pun, Habib Bakar langsung menunjuk arah dengan jari telunjuknya. Hal itu menandakan bahwa beliau minta diantar di arah tersebut. Pak Imam termasuk sosok tukang becak yang sangat cinta para habaib. Dengan sangat bahagia, Pak Imam segera mengayuh becaknya sesuai petunjuk Habib Bakar. Di tengah mengayuh becaknya, Pak Imam ingat kebiasaan Habib Bakar dalam merokok. Uang seadanya yang terdapat di sakunya, dibelikan beberapa batang rokok untuk Habib Bakar. Hal itu merupakan wujud penghormatan Pak Imam kepada cucu Rasulullah. Padahal, itulah uang terakhir di sakunya yang mau digunakan untuk sarapan. Tapi kecintaannya kepada cucu Rasulullah tak bisa dibendung. Perjalanan becak kembali dilanjutkan. Tiba-tiba, ada mobil yang menyalip dan memberhentikan becak Pak Imam. Kaget dan sangat khawatir, itulah yang dirasakan Pak Imam saat itu. Ada masalah apa yang membuat mobil itu menghadangnya? Ternyata, keluarlah 5 orang bersorban dan bergamis turun dari mobil. Mereka mengucapkan salam dan mencium tangan Habib Bakar. Salah satu dari rombongan itu mengeluarkan amplop tebal dan memberikannya kepada Pak Imam. Ragu dan kaget, itulah perasaan Pak Imam ketika menerima amplop tersebut. Pak Imam merasa bingung seolah sedang bermimpi. Pak, terimalah amplop ini. Jangan ragu. Ini rezeki Bapak. Bapak sangat membutuhkannya. Kata salah seorang rombongan mobil tersebut. Mengetahui Pak Imam sedang kebingungan, Habib Bakar lantas turun dari becak dan memberikan isyarat kepada Pak Imam, agar menerima amplop itu. Setelah peristiwa itu, Habib Bakar tiba-tiba pergi begitu saja dengan berjalan kaki, tanpa sepatah kata pun. Demikianlah kisah dari karomah Habib Bakar Majedub yang membantu seorang tukang becak. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami.